Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, masih tetap semangat ya. Hari ini kita mau belajar tema 4 subtema 1 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pantun, ciri, jenis, dan makna dari pantun. Kalian simak video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Mungkin kalian sudah tahu ya apa sih yang dimaksud dengan pantun? Agar kalian paham, coba disimak ya video berikut ini. Jalan-jalan ke kota Dumai. Cakep, Pulangnya beli sepatu. cakep. Ada tukang somai. Mau dong pesen satu. Nah, dari video tersebut itulah yang disebut dengan pantun. Lalu apa ya pengertian dari pantun? Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Lalu apa sih kegunaan atau fungsi dari pantun? Kegunaan dari pantun adalah untuk menyampaikan nasihat atau ajakan, lelucon, pertanyaan, atau teka-teki. Oke, sekarang kita sudah tahu ya pengertian dan kegunaan dari pantun. Sekarang bagaimana ya ciri-ciri dari pantun? Kalian perhatikan contoh pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun tersebut kita tahu ciri yang pertama dari pantun adalah satu bait terdiri atas 4 baris atau 4 larik ya. Kalian lihat itu nomornya ya untuk kalimat yang pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Lalu ciri kedua pantun adalah bersajak AB-AB. Sajak adalah keselarasan atau kesamaan bunyi. Kalian perhatikan pada akhir baris yang pertama suku katanya adalah B. B itu kita anggap sebagai A ya. Lalu suku kata pada baris yang kedua bunyinya adalah at. At kita anggap sebagai B. Lalu baris yang ketiga bunyi suku kata terakhirnya adalah B. B itu sama dengan yang atas ya, maka dia kita anggap sebagai A. Lalu baris pada suku kata terakhir baris keempat bunyinya adalah at. At kita anggap sebagai B. Jadi kalau kita susun sajaknya atau keselarasan bunyinya adalah AB-AB. Ciri yang ketiga dari pantun adalah tiap baris ada 8-12 suku kata. Kalian perhatikan pada baris atau larik yang pertama ya. Merah muda baju si bibi. Kita hitung ada berapa suku katanya. Merah, muda, baju, si bibi. Kita hitung suku katanya ternyata ada 9 ya. Begitu juga pada larik yang kedua. Di tangannya ada bayam seikat. Ada 11 suku kata. Lalu larik yang ketiga ada 10 ya, kalian bisa hitung sendiri. Lalu yang larik keempat itu juga ada 9. Nah, kalian perhatikan suku kata pada tiap larik atau barisnya itu terdiri dari 9, ada yang 10, ada yang 11. Sesuai ya dengan ciri yang ketiga, yaitu tiap baris berisi 8 sampai dengan 12 suku kata. Lalu ciri yang keempat adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran pantun. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun ya. Sampiran adalah bagian pantun untuk mengantarkan rima atau pengulangan bunyi. Sedangkan isi adalah bagian pantun yang berguna atau yang ada maknanya untuk menyampaikan tujuan atau maksud dari pantun. Jadi intinya nak, untuk sampiran itu bebas, tidak ada maknanya. Hanya untuk menyamakan bunyi atau pengulangan bunyi pada isi pantun yang akan disampaikan. Seperti contoh pantun di atas ya. Untuk bagian sampirannya itu adalah merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Itu tidak ada maknanya ya, hanya untuk menyamakan bunyi pada isi pantun yang akan disampaikan. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menarik kesimpulan ya untuk ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap baris terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Yang kedua, bersajak AB-AB. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Lalu ciri yang keempat, baris 1 dan kedua merupakan sampiran, serta baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Kalau tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun itu apa saja ya.
Untuk jenis pantun dibedakan berdasarkan dengan umur dan berdasarkan isi dari pantun ya. Untuk berdasarkan umum ini dibedakan menjadi 3 nak. Yang pertama adalah pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan yang berdasarkan isi pantun itu dibedakan menjadi 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Agar kalian lebih paham, kita akan membahasnya satu persatu ya. Di sana ada contoh pantun anak. Pasar baru tempatnya kain, awas dompet jangan hilang. Desa tempatnya bermain, mari kita pergi berpetualang. Nah, itu merupakan contoh untuk pantun anak-anak ya. Pantun anak-anak menggambarkan makna sukacita ataupun dukacita yang dialami atau yang diuntukkan untuk anak-anak ya. Sedangkan pantun orang muda, kalian perhatikan contoh berikut ini. Layang-layang talinya putus, jatuh ke tanah jadi rebutan. Kasih sayang yang tulus, modal dalam persahabatan. Nah, pantun orang muda ini menggambarkan makna perkenalan, persahabatan, kasih sayang yang dialami oleh orang muda ya. Pantun yang ketiga adalah pantun orang tua. Kalian perhatikan contohnya berikut ini. Senja tampak di depan mata, kupandangi dengan lekat. Usia hanya sekejap mata, mencari bekal untuk akhirat. Nah, pantun orang tua umumnya bermakna petuah atau nasihat tentang adat budaya, pergaulan yang ditujukan kepada orang muda. Selanjutnya kita bahas tentang jenis pantun berdasarkan dengan isinya ya. Yang pertama adalah pantun jenaka. Kalian perhatikan contohnya. Pohon manggis di tepi rawa, pucuknya dimakan hama jadi rata. Nenek meringis sambil tertawa, melihat kera berkacamata. Pantun jenaka bercerita tentang makna hal-hal yang lucu atau lelucon ya. Lalu pantun nasihat. Kalian perhatikan contohnya. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, pantun nasihat ini berisi tentang anjuran, petuah, nasihat, ajaran yang sifatnya baik atau mendidik. Contoh ketiga untuk jenis pantun yang berdasarkan dengan isinya adalah pantun teka-teki. Kalian perhatikan contohnya. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi ke atas taman. Cobalah jawab, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, pantun teka-teki pada baris ketiga dan keempatnya itu merupakan teka-teki atau pertanyaan yang ditujukan kepada orang lain. Nah, untuk contoh pantun teka-teki tadi, ada yang tahu jawabannya apa nak? Jawabannya adalah balon. Selanjutnya jenis pantun berdasarkan isinya adalah pantun kiasan. Kalian perhatikan contohnya berikut ini. Diam lisan banyak berenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, untuk pantun kiasan itu artinya perumpamaan ya. Pada baris ketiga dan keempat itu merupakan kiasan atau perumpamaan yang akan disampaikan. Nah, untuk makna dari pantun kiasan tadi itu adalah suatu hal yang mustahil untuk dicapai atau diraih. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya materi tentang pantun? Untuk bahasa Indonesia, bisa Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.